Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'a ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah wa nakhussu khususan min hadratis Syekh Husain bin Mansur Al-Hallaj radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala li mahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wa dunya wal akhirah li qada duyunina li qada hajatina min hawaijidina al akhirah لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لسعة جسادنا قلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض لسقم لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا أولادنا ذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita, bangsa kita, negeri kita ini segera dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus corona. Ala hadzin niyati wa ala kulli niyatin shalihatin wa ala man wa salafu salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa madana bi asrari wa fadha alaina min barakati wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa darat alaina lil mafariqi qahwatun yatufu biha min jawharil aqli khummaru wa kashafana hatta ra'aynahu jahratan bi absari sidqin la tuwarihi astaru wa khalasana fi sukrina thumma sahwina qadimun alimun daimul afwi jabbaru sajadna sujudan hina qala tamatta'u bi ru'yatina inni ana lakum jaru. Wadarat dan berputar alaina atas kami lil mafariq bagi adanya persimpangan jalan qahwatun apa kopi yatufu biha bertawaf biha dengan itu kahwa min jauharil aqli dari permata akal khummaru siapa orang yang pening karena mabuk. Secara harfiah ini bermakna bahwa ada kopi yang berputar diminum bersama-sama di lingkaran kita. Itu maksudnya apa ya? Kopi di sini merupakan simbol dari minuman yang menyebabkan orang bisa jatuh cinta, orang bisa konsentrasi, orang bisa fokus kepada Allah Ta'ala.
Jadi istilah qahwah atau kopi di sini ini merupakan simbol. Jadi ini yang ditunjuk sebenarnya adalah minuman rohani. Jadi bukan betul-betul kopi secara harfiah, tapi minuman rohani. Nah, minuman rohani seperti itu bisa dirasakan oleh orang yang sudah memiliki hubungan mesra dengan Allah. Nah, karena itu kalau kita minum kopi, niatkan untuk bisa membangkitkan adanya hasrat kepada Allah itu. Niatkan untuk bisa menumbuhkan cinta dan rindu kepada Allah. Karena kopi itu salah satu dari minuman para aulia. Yang paling kita kenal adalah Syekh Abdul Hasan Asyadzili, seorang wali kutub yang begitu menyenangi minuman kopi itu. Jadi diniatkan kopi itu kita konsumsi, kita minum, diniatkan untuk memperteguh fokus kita, tawajuh kita, kehusukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yatufu biha, ya. Orang yang merasakan peningnya mabuk, jadi pening mabuk, ya. Jadi orang yang mabuk itu mengalami pening. Tapi mabuk kepada Allah Ta'ala itu peningnya itu sangat nikmat. Beda dengan orang mabuk khamar, ya. Beda. Jadi peningnya mabuk kepada Allah Ta'ala itu merupakan kenikmatan yang menjadikan para kekasih Allah Ta'ala itu ketagihan. Nah, orang yang pening karena mabuk ilahi itu, orang yang pening karena terhuyung-huyung fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa kopi itu berputar-putar. Ayo temani aku di dalam menumpahkan rindu dendamku, menumpahkan cintaku kepada Allah Ta'ala. Kopi, ayo temani aku. Jadi kita yang terbiasa minum kopi itu diusahakan agar di situ ada pemaknaan kepada lebih fokusnya kita kepada Allah. Jangan hanya sekedar kopi semata, jangan. Jadi munculkan adanya renungan, adanya pemaknaan ketika kita sedang minum kopi itu. Jadi yang merasakan kalau begitu tidak hanya lisan secara lahiriah, tapi lidah rohani juga bisa merasakan. Jadi kopi itu minimal merupakan tasbih kita untuk berzikir, sarana berzikir. Nah, demikian pula segala yang lain itu mestinya diniatkan ke sana. Seperti rokok dan lain semacamnya, niatkan ke sana. Baru itu bisa bermakna secara rohani. Jadi ada makanan, ada buah-buahan di depan kita. Jangan luput dari pemaknaan kita untuk apa ini? Untuk semakin mempertegas energi kita berpihak kepada Allah Ta'ala. Jadi apa yang ada di sekitar kita, di jangkauan kita, berilah makna keilahian dengan mengkonsumsinya semata-mata untuk lebih akrab dengan Allah. Jadi karena itu kemudian tidak ada yang sia-sia. Makanan, minuman tidak ada yang sia-sia karena sudah kita beri nilai keilahian pada semua itu. Terus dari mana berputar itu, ya? Bisa berputar menumbuhkan benih-benih rindu dan cinta. Min jauharil akli, dari permata akal. Jadi akal manusia kalau dipakai dengan maksimal dan akal itu terbebaskan dari kotornya nafsu, maka akal itu akan mengajak manusia, mengajak kita untuk lebih jatuh hati kepada Allah Ta'ala. Jadi akal itu, ya, memiliki dua kemungkinan. Ada kalanya akal itu dipengaruhi nafsu, maka akalnya itu bisa muter-muter dan tidak mengantarkan siapapun untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Akalnya itu malah mengajak untuk lebih jatuh cinta kepada makhluk-makhluknya.
Itu akal yang terpengaruh oleh kotornya nafsu. Sementara akal yang sudah jernih, sudah cemerlang, banyak dipengaruhi oleh roh, maka akal itu akan semakin membuat lari manusia mendekat, melesat kepada Allah. Akal. Jadi akal itu sangat penting untuk kita jernihkan, kita bersihkan dari kotoran nafsu. Lalu akal itu akan membimbing kita untuk semakin sempurna secara rohani di hadapan Allah. Akal. Jadi kalau orang akalnya itu cemerlang, maka orang itu akan menjadi semakin jatuh hati kepada Allah Ta'ala. Orang itu berputar-putar merayakan cintanya dengan membawa kopi rohani. Itu ya. Nah, setelah itu kemudian muncul kesadaran wa kasyafana, dan menyingkapkan itu Allah Subhanahu wa taala kepada kami hatta ra'ainahu, sehingga menyaksikan kami kepada Allah jahratan, dengan sangat nyata, bi absar sidqin, dengan penglihatan yang sungguh-sungguh atau penglihatan yang jujur. La tuwari, yang tidak bisa menutupi kepada itu Allah Subhanahu wa taala astarun, apa tirai. Jadi ya, ketika orang itu akalnya jernih, hatinya jernih, jiwanya bersih, ya, maka orang itu akan menyaksikan Allah begitu nyata. Dengan apa? Bi'absari sidqin, dengan pandangan yang betul-betul real, pandangan yang betul-betul nyata, pandangan yang betul-betul jujur, pandangan yang penuh dengan kesungguhan. Jadi misalnya gini ya, misalnya ya, sekarang kita terapkan model cara memandang Allah seperti ini. Jadi kita menyaksikan semesta ini penuh dengan kehadiran Allah Ta'ala. Sehingga dengan demikian Allah itu menjadi lebih nyata dibandingkan makhluk-makhluknya. Coba bayangkan sekarang, bisakah hati kita mendeteksi atau menyaksikan Allah Ta'ala begitu nyata dibandingkan makhluk-makhluknya? Nah, kalau orang itu hidup matinya hanya untuk Allah, orang itu hasratnya hanya untuk Allah Ta'ala, maka dengan sangat mudah menyaksikan Allah Ta'ala itu begitu nyata. Nggak usah jauh-jauh, pandang diri kita. Betapa kita tidak terlibat sedikit pun dalam penciptaan. Tidak terlibat. Terus pandang segala sesuatu yang lain. Betapa semuanya ini pasif. Tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan diri sendiri. Pasif. Jadi, dan di situ kita menyaksikan betapa transparannya Allah. Betapa sangat transparan. Karena kita menyaksikan apapun yang disebut sebagai alam raya ini tak lebih hanya sekedar bayang-bayang nyata. Nah, ini perlu riyadhah, perlu latihan rohani untuk menyaksikan Allah Ta'ala itu begitu nyata. Apa riyadhahnya? Latihan rohaninya apa? Lebih banyak fokus kepada Allah ketimbang yang lain. Lebih jatuh hati kepada hadiratnya ketimbang apapun yang lain. Ketika ini sudah berjalan terus menerus, maka apa yang diterangkan oleh kitab Diwan Al-Halad ini akan dialami oleh kita. Kita betul-betul menyaksikan Allah itu nyata. Inilah yang disebut dengan wa kasyafana hatta ra'ainahu jahratan. Allah menyingkapkan penglihatan kami hingga kami menyaksikan Allah begitu nyata. Bi absari sidqin, dengan pandangan yang benar, pandangan yang tidak lagi tertutupi oleh adanya kekotoran nafsu. Benar, pandangannya itu sudah real bahwa alam ini cuma bayang-bayang, real bahwa yang betul-betul konkret itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kalau orang menekuni jalan rohani itu dengan bagus, biasanya Allah Ta'ala itu pada suatu momen menyingkapkan kemahaannya. Lalu orang ini menyaksikan dan merasakan. Terus begitu. Jadi
perjalanan menuju Allah itu perjalanan yang berlapis-lapis, bertahap-tahap. Oh, dan itu tidak ada habisnya itu. Kenapa perjalanan kepada Allah tidak ada habisnya? Karena Allah sendiri tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Jadi real itu sebenarnya. Kita bisa menyaksikan Allah Ta'ala, merasakan real. Maka nanti di situ ya, kalau sudah real itu seperti itu, tidak ada apapun yang diketakuti kecuali Allah itu sendiri. Nah, pertanyaannya begini, kenapa kok takut? Karena sesungguhnya kalau Allah Ta'ala memberikan kekuatan rohani kepada kita, itu murni karunia. Bukan karena kita sanggup menggapai kekuatan rohani itu, bukan. Kalau Allah Ta'ala menghendaki, na'udzubillah, itu dicabut juga nggak masalah. Jadi kalau kita menjadi orang yang taat, itu semata-mata karunia. Kalau Allah Ta'ala berkehendak dan itu dicabut ketaatan, kita menjadi orang paling durhaka. Dan Allah tidak butuh kita. Itulah sebabnya kenapa orang makin kerap dengan Allah, makin kenal Allah, makin takut. Makin takut. Enggak kemudian merasa, wah kok diistimewakan. Lah dikiranya diistimewakan apa? Allah itu tidak membutuhkan kita kok. Jadi di situ orang menjadi akrab dengan Allah sekaligus takut kepada Allah. Takut. Karena kalau Allah berkehendak, kita bisa lenyap seketika, kita bisa tersingkir seketika. Jadi karena itu tidak boleh dijadikan bahan untuk arogan, untuk sombong. Apapun kelebihan rohani yang kita miliki, tidak boleh dijadikan bahan untuk sombong. Tidak boleh. Jadi takut makanya. Maka Nabi kita bersabda, ana akhsyakum wa atqakum. Aku yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Jadi Nabi itu walaupun diistimewakan, diangkat sebagai kekasihnya, tapi rasa takutnya kepada Allah Ta'ala itu makin tak terkira-kira. Makanya juga sampai diungkapkan, Ra'sul hikmati makhafatullah. Pangkal dari hikmah itu adalah rasa takut kepada Allah. Jadi kalau kepada coronanya itu nggak takut. Sebab kalau tidak diberikan peluang oleh Allah, tidak diberikan izin itu nggak ada bahayanya apa-apa. Lah, khawatir kalau diizinkan itu loh. Kamu gigit sana, gigit situ gitu loh. Nah itu. Sementara kita tidak ada yang bisa dibanggakan di hadapan Allah. Amal. Oh tidak, amal itu karunianya kok. Bukan milik kita kok mau dibanggakan. Nah, jadi khawatirnya itu apa? Khawatirnya kalau Allah Ta'ala memberikan izin itu loh. Kalau tidak memberikan izin, sama seperti seluruh makhluk yang lain. Tidak memiliki bahaya apapun. Gak punya bahaya apapun. Misalnya ya, ular. Kita gak takut, ular gak takut. Yang kita takutnya apa? Kalau diberikan peluang, diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk menggigit kita. Jadi karena itu, sesuatu yang paling kecil berbahaya kalau Allah Ta'ala menghendaki yang paling kecil itu berbahaya kepada kita. Karena untuk membunuh Namrud itu, Allah hanya menggunakan seekor nyamuk. Jangan kemudian disepelekan. Kalau sesuatu itu dipakai oleh Allah Ta'ala bagi kehancuran, kita hancur. Kita. Sekecil apapun. Sebutir debu. Itu hebat. Kalau Allah Ta'ala sudah menggunakannya untuk kehancuran siapa saja. Sebutir debu itu. Jadi apa saja juga yang kelihatan besar dan mengerikan. Kalau Allah Ta'ala menghendakinya, juga tidak bisa berbahaya kepada kita. Maka di sini, pangkal rasa takut kita adalah kepada hadiratnya, bukan kepada makhluk-makhluk, kepada virus-virus itu, bukan. Bukan. Jadi Allah menyingkapkan tirai sehingga kita menyaksikan Allah begitu nyata. Kalau sudah begitu, la tuwari astarun. Maka tidak ada tirai apapun yang menutupi penghalangan kita kepada hadiratnya. Karena sejatinya apa yang disebut sebagai astar atau tirai-tirai itu yang disebut sebagai hijab atau tabir-tabir itu hakikatnya memang tidak ada. Enggak ada. Jadi hijab itu tidak ada. Kalau hijab itu tidak ada, berarti Allah sedemikian nyata memang.
Demikian nyata. Kalau sampai hari ini kita tidak menyaksikan, bukan karena Allah Ta'ala tidak nyata, tapi karena penglihatan kita lagi tertutup. Lagi tertutup. Jadi Allah itu senantiasa nyata. Cuma persoalannya manusia seringkali menutup penglihatan itu dengan adanya kekotoran nafsu. Dengan adanya kebutaan nafsu. Wa khalasana fi syukrina wa khalasa, dan menjernihkan Allah Ta'ala kepada kami fi syukrina dalam kondisi mabuk kami, thumma sahwina kemudian dalam kondisi sadar kami. Jadi ketika para wali itu dalam konteks ini terutama al-halat ya, ketika al-halat itu dijernihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan mabuk kepada Allah jernih, atau dalam keadaan sadar tetap jernih ya. Jadi ada dua kondisi rohani, kondisi mabuk dan sadar. Kalau mabuk itu orang mengerahkan seluruh perhatiannya kepada Allah Ta'ala, fokus sampai tidak urus segala sesuatu di sekitarnya, mabuk. Tapi ketika sadar, orang itu fokus kepada Allah Ta'ala, tapi juga sadar berada di lingkungan seperti apa, di tengah-tengah makhluk yang bagaimana, sadar. Jadi orang yang akrab dengan Allah, baik dalam kondisi mabuk maupun kondisi sadar, sama-sama jernih. Sama-sama jernih, pikirannya jernih, akalnya jernih, hatinya jernih, jiwanya jernih, semuanya jernih. Itu ketika Allah Ta'ala membersihkan mereka. Allah itu siapa? Qadimun alimun daimul afi jabbar, yaitu Maha Qadim. Ya Allah. Allah itu Maha Qadim. Qadim itu apa? Terdahulu yang tidak didahului oleh ketiadaan. Qadim. Ya Allah. Allah itu Maha Qadim, tidak didahului oleh ketiadaan. Jadi keberadaannya itu dari sananya sana. Allah ya Allah. Jangan dibayangkan seperti makhluk. Kalau makhluk itu kan tidak ada, baru kemudian ada. Jadi keberadaannya didahului oleh ketiadaan. Itu namanya hadits atau makhluk yang baru. Kalau Allah Ta'ala itu tidak didahului oleh tiada. Karena itu jangan katakan bagaimana sebelum Allah. Itu tidak ada sebelum. Karena tidak ada sebelum, maka juga tidak ada setelah Allah. Itu tidak ada. Jadi awalnya awal itu Allah Ta'ala, sehingga tidak didahului oleh ketiadaan. Akhirnya akhir Allah juga, dan tidak diakhiri oleh ketiadaan. Qadim. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala alimun, Maha mengetahui. Coba. Apa yang tidak diketahui di dunia? Enggak mungkin. Kenapa? Karena segala sesuatu itu sesungguhnya merupakan kandungan dari Allah. Jadi di dalam Allah Ta'ala itu segala sesuatu itulah yang bertahta. Jadi tidak ada apapun yang tidak dilingkupi oleh Allah. Karena itu mesti tahu. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsa. Jadi mulai yang paling renek detail ya, seperti adanya gumpalan debu satu persatu, itu Allah Ta'ala mengetahui. Atau apapun yang terbesar, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan isi hati dan pikiran, semuanya secara detail itu Allah Maha mengetahui. Tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan Allah Ta'ala. Itu tidak ada. Allah itu Maha mengetahui. Jadi Allah lebih tahu sudah sampai di mana virus-virus corona itu. Allah Maha tahu itu, Maha tahu. Detail sekali. Alim. Ya. Daimul afih. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Allah itu daimul afih, senantiasa memaafkan.
Maafan. Jadi karena itu dosa-dosa kita bawa ke hadiratnya, kita berkeluh kesah tentang dosa-dosa itu. Dan yakinlah Allah itu maha memaafkan, maha mengampuni dosa-dosa itu. Jadi kita mesti berbaik sangka bahwa dosa-dosa yang sudah kita kerjakan itu akan mendapatkan ampunan. Dan ampunan Allah lebih luas dibandingkan seluruh dosa alam raya. Harus yakin itu. Itu yang lebih. Jabarun Allah itu juga maha perkasa. Tidak ada apapun yang mempengaruhi, mengalahkan dan lain semacamnya. Termasuk juga janganlah kita sampai percaya atau yakin bahwa doa kita itu mempengaruhi Allah. Tidak. Jadi semula Allah Ta'ala condong ke sana, terus kita berdoa, kita pengaruhi condong ke sini. Jangan begitu. Allah terlampau agung untuk dipengaruhi. Nah kalau kita berdoa ya diperintahkan untuk berdoa. Kalau kita berdoa untuk memastikan bahwa kita itu butuh Allah Ta'ala. Bukan karena kita yakin bahwa doa kita bisa mempengaruhi keputusannya. Nah, kalau begitu kan sama seperti hakim-hakim yang bisa disogok. Jadi doa kita itu ibadah. Ibadah. Jangan sampai kita punya keyakinan bahwa ada doa yang bisa mempengaruhi, tidak. Jadi kita berdoa dijauhkan dari corona dan lain semacamnya. Pertama karena kita merasa butuh Allah Ta'ala. Yang kedua, kita memang diperintahkan. Karena itu para sufi ya. Walaupun tidak dalam rangka membutuhkan apapun, itu tetap berdoa. Kenapa? Diperintahkan. Jadi terutama imtithalul amri, melaksanakan perintah itu loh. Sajadna sujudan. Bersujud kami sujudan dengan sujud. Hina qala, ketika berfirman Allah Ta'ala, tamatta'u. Bersenang-senanglah kalian. Jadi ketika para sufi itu merasa mendapatkan perintah dari Allah tamatta'u, bersenang-senanglah kalian, maka yang ditempuh oleh mereka bersujud. Sebab puncak kenikmatan itu berada di kepatuhan, dan puncak kepatuhan itu sujud. Jadi kalau kita sholat dan sudah merasakan nikmatnya bersujud, nah, itu berarti kita sudah menikmati bagian dari puncak penghambaan. Dan gak usah digosok-gosok biar gak hitam dainya. Oh, bukan itu tandanya. Nabi itu gak hitam begitu. Nabi itu wajuhu mutahallilun kanoris sabah. Wajah Nabi itu berseri-seri seperti cahaya pagi. Jadi enggak digosok-gosok. Biasa aja, bukan perkara ini yang ditekan biar sempurna kepatuhan, bukan. Hati sebenarnya. Biru yatina, dengan penglihatan kami. Jadi gini ya. Puncak kenikmatan itu apa? Puncak kenikmatan itu adalah menyaksikan Allah Ta'ala. Menyaksikan Allah Ta'ala. Jadi orang yang sampai kepada sujud hakiki, penghambaan hakiki, maka orang itu menyaksikan Allah. Dan itu puncak kenikmatan. Ketika orang sampai di puncak kenikmatan itu, gak mungkin tertarik kepada yang lain-lain. Sebab itu sudah puncak. Jadi kalau kita merasakan nikmat yang bermutu, maka akan kurang keinginan kita kepada nikmat yang di bawahnya itu berkurang. Karena sudah tertarik kepada kenikmatan yang paling berkelas. Itu puncaknya. Ini analakum mujar, sungguhnya aku adalah tetangga bagi engkau. Jadi, tetangga bagi engkau itu bisa dua pemahaman. Pertama ya, merasakan adanya kedekatan dengan Allah Ta'ala. Terus yang kedua, bisa bermakna perhatian kepada sesama. Aku sampai di kenikmatan tertinggi ini, dan kalian adalah tetanggaku. Ayo mencicipi apa yang aku cicipi. Ya, itu. Ayo rasakan apa yang aku rasakan. Nah, itu berarti ada empati. Ada kesungguhan dalam memikirkan rohani sesama. Ini nikmat, ayo kita merasakan bareng-bareng. Ini kelezatan, ayo kita menikmatinya bersama-sama. Ini analakum mujar, aku itu adalah tetangga kalian. Kalau ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kum itu li ta'zim. Sesungguhnya
Aku itu begitu dekat kepadamu ya Allah, dan itu karena karuniamu. Sehingga aku juga menyaksikan engkau begitu nyata. Nah, ini kenikmatan rohani di dalam bait-bait ini, kenikmatan rohani. Tugas kita itu adalah apa? Memunculkan semangat. Ayo. Ikuti itu keterangan orang yang sudah mengalami rohani yang tinggi itu. Ikuti. Itu maksudnya ya. Jadi munculkan semangat dalam diri kita. Dengan munculnya semangat itu, maka kita berarti sudah berusaha untuk mengatasi jarak yang membentang antara kita dengan Allah Ta'ala. Jangan dibiarkan jarak membentang antara kita dengan Allah Ta'ala itu dibiarkan saja. Tidak pernah mau kita atasi bagaimana merasakan begitu nikmatnya dengan hadiratnya itu. Jangan dibiarkan. Jarak yang membentang adalah siksaan. Karena itu neraka adalah ketika orang terlempar jauh dari Allah, itu neraka. Karena itu neraka dunia ini bisa lebih parah ketimbang neraka akhirat. Sebab kalau di akhirat, di neraka itu semua orang berzikir. Semua orang di neraka itu berzikir. Bagaimana tidak orang itu menyaksikan neraka itu adalah bagian dari kemahaannya yang tak tertandingi. Sementara kalau di dunia itu orang betul-betul lalai. Jadi akhirat itu hanyalah merupakan efek dari apa yang kita tanam di dunia ini. Efek. Jadi itu surgakan kehidupan kita di dunia, maka kita akan merasakan surga yang di sana itu. Jadikan diri kita ini nikmat, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana kita juga akan merasakan nikmat fokus atau menyaksikan hadirannya itu. Oke. Ya. Moga-moga sisa umur kita menjadi semakin bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semakin lebih tertarik kepada hadirannya dibandingkan dengan apapun yang lain. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.